Cristiano Giuntoli menekankan pentingnya tidak merasa cepat puas. Ia melihat kelolosan ke Liga Champions sebagai titik awal penting dalam perjalanan membangun tim yang lebih kuat. Kami ingin membuat lompatan besar, ujarnya penuh keyakinan. Satu kemenangan lagi sudah cukup untuk memastikan Juventus kembali berlaga di panggung tertinggi Eropa musim depan. Keberhasilan ini sangat krusial bagi masa depan skuad dan arah pembangunan klub. Giuntoli menyadari betapa vitalnya peran Liga Champions secara strategis. Walaupun sempat tampil inkonsisten di era Motta, Juventus menunjukkan kebangkitan bersama Igor Tudor. Kemenangan terbaru melawan Udinese menjadi bukti bahwa semangat juang tim masih tinggi. Giuntoli pun meminta para pemain agar tetap fokus menghadapi pertandingan pamungkas. Kami memang senang, tapi sekarang saatnya menatap laga berikutnya, kata Giuntoli dalam ajang Premio Telenor Gianni Di Marzio, dikutip dari Calcio Mercato. Ada tekad besar untuk lolos ke Liga Champions dan menghadapi musim depan dengan lebih baik, tambahnya. Giuntoli juga menjelaskan bahwa Juventus telah melakukan berbagai pembenahan, termasuk melakukan regenerasi skuad. Namun, ia menegaskan bahwa langkah besar baru akan diambil setelah tiket Liga Champions benar-benar diamankan. Penambahan beberapa pemain juga dinilai sebagai elemen penting. Kami sudah melakukan banyak perubahan, tapi prioritas kami saat ini adalah lolos ke Liga Champions. Setelah itu, dengan beberapa rekrutan baru, kami bisa melangkah lebih jauh, jelasnya. Selain itu, Giuntoli mengaku sempat salah menilai pendekatan Igor Tudor. Ia awalnya mengira sang pelatih akan sangat kaku dan disiplin, namun justru terkesan dengan perhatiannya terhadap kondisi mental para pemain. Dia memberikan pengaruh besar. Saya semula berpikir dia akan seperti seorang sersan yang tegas, tapi ternyata dia sangat peduli pada aspek psikologis pemain, tutup Giuntoli. Del Piero, Juventus jalani musim yang tak biasa saat ini. Alessandro Del Piero berharap Juventus bisa meraih tiket ke Liga Champions. Di sisi lain, ia menilai bahwa musim yang dijalani Bianconeri saat ini sangat tidak biasa dan penuh gejolak. Juventus saat ini duduk di posisi keempat klasemen dengan 67 poin, hanya unggul satu angka dari AS Roma. Kedua tim tengah bersaing ketat memperebutkan satu tempat tersisa di Liga Champions, bersama Lazio yang juga masih punya peluang. Kemenangan menjadi harga mati bagi Juventus saat bertandang ke markas Venezia di pekan terakhir Serie A 2024-2025. Jika mampu mengamankan 3 poin, maka mereka tak perlu bergantung pada hasil pertandingan AS Roma atau Lazio. Juve sedang dalam persaingan untuk Liga Champions. Singkatnya, sedikit hal telah terjadi tahun ini. Ini sangat tidak biasa, kata legenda Juventus, Del Piero, seperti dikutip dari Football Italia. Dari sudut pandang emosional, saya berharap mereka menang di Venezia pada hari Minggu atau setidaknya lolos ke Liga Champions. Saya dari Veneto, jadi apapun yang terjadi di wilayah ini penting bagi saya secara emosional, sambungnya. Musim ini memang berjalan penuh dinamika bagi Juventus. Setelah awal musim yang menjanjikan, performa tim mulai menurun secara signifikan hingga akhirnya manajemen memecat pelatih Thiago Motta pada bulan Maret. Kehadiran Igor Tudor sebagai pengganti menjadi titik balik yang penting. Di bawah arahannya, Juventus menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dengan mencatatkan 4 kemenangan, 3 hasil imbang, dan hanya sekali kalah dari 8 pertandingan terakhir. Del Piero juga menekankan bahwa terlepas dari segala tekanan dan kritik, Juventus perlu menjaga mentalitas dan karakter juara mereka. Ia percaya lolos ke Liga Champions bukan hanya penting secara prestise, tapi juga krusial bagi masa depan klub dari sisi finansial dan pembangunan skuad ke depan. Direktur Juventus puji dampak signifikan Igor Tudor. Giuntoli menilai bahwa kontribusi Igor Tudor tak hanya terlihat dari hasil di lapangan, tetapi juga dari pendekatannya secara mental kepada para pemain. Tudor ditunjuk sebagai pelatih sementara untuk menggantikan Thiago Motta pada paruh kedua musim 2024-2025. Meski penunjukan ini sempat menuai pertanyaan, mantan bek Juventus tersebut langsung memberikan dampak positif yang terasa dalam performa tim. Di tengah persaingan sengit untuk memperebutkan tiket Liga Champions, Juventus kini hanya berjarak 1 kemenangan lagi saat melawan Venezia untuk mengamankan posisi 4 besar. Meski masa depannya sebagai pelatih kepala masih belum sepenuhnya pasti, terutama karena keputusan klub baru akan diambil setelah gelaran Piala Dunia antar klub 2025, Giuntoli tetap memberikan dukungan penuh terhadap kinerja Tudor sejauh ini. Dia membawa dampak yang sangat besar sejak datang, ujar Giuntoli, dikutip dari Calcio Mercato. Saya sempat mengira akan mendapatkan pelatih dengan pendekatan keras, seperti sersan disiplin. Tapi ternyata, dia justru sangat memperhatikan aspek psikologis tim dan memberi dukungan yang kuat kepada para pemain, lanjutnya. Pujian ini datang di tengah isu bahwa posisi Tudor bisa saja dipengaruhi oleh dinamika di klub lain, seperti potensi ketersediaan Antonio Conte yang kini dikaitkan dengan Napoli. Namun, Giuntoli menegaskan bahwa evaluasi terhadap Tudor akan dilakukan secara menyeluruh dan dengan mempertimbangkan hasil akhir musim serta perkembangan tim di bawah kepemimpinannya. Secara keseluruhan, Giuntoli melihat kehadiran Tudor sebagai langkah positif dalam fase transisi Juventus musim ini, baik dari sisi taktik maupun manajemen ruang ganti. Klub pun saat ini memilih untuk fokus terlebih dahulu pada pertandingan terakhir yang krusial, sebelum membahas masa depan pelatih asal Kroasia tersebut.
Tahun Koopmeiners kesulitan di Juventus, Cristiano Giuntoli tetap pasang badan. Meski pemain asal Belanda itu kesulitan menunjukkan kontribusi maksimal akibat cedera, Giuntoli tetap memberikan dukungan penuh. Koopmeiners didatangkan dari Atalanta dengan harga tinggi pada bursa transfer musim panas lalu dan sempat digadang-gadang akan menjadi pengatur tempo baru di lini tengah Juventus. Namun, kenyataan di lapangan tidak semulus harapan. Cedera membuatnya absen dalam sejumlah pertandingan penting, sehingga kesempatan untuk beradaptasi dan membuktikan diri pun menjadi terbatas. Giuntoli, yang menjadi sosok di balik perekrutan Koopmeiners, menyadari kondisi tersebut namun tetap optimistis. Menurutnya, gelandang berusia 26 tahun itu masih menyimpan potensi besar dan hanya membutuhkan waktu serta konsistensi untuk mencapai performa terbaiknya. Memang benar dia belum tampil secara konsisten karena masalah cedera. Tapi bagi saya, dia tetap pemain yang luar biasa. Dia memang masih harus membuktikan kapasitasnya di Juventus, tapi saya yakin dia mampu melakukannya, ucap Giuntoli dalam wawancara bersama Calcio Mercato. Lebih lanjut, Giuntoli menjelaskan bahwa proses adaptasi pemain baru di klub besar seperti Juventus tidak bisa dinilai secara instan. Ia percaya Koopmeiners memiliki atribut teknis dan visi permainan yang cocok dengan proyek jangka panjang klub. Kami merekrutnya bukan hanya untuk saat ini, tapi juga untuk masa depan. Dia memiliki kualitas luar biasa dalam mengontrol permainan, membaca situasi, dan membantu tim dalam fase transisi. Setelah pulih sepenuhnya, saya percaya dia akan menjadi bagian penting dari tim ini, tegas Giuntoli. Juventus pun tidak berniat untuk melepas Koopmeiners dalam waktu dekat. Manajemen masih menaruh kepercayaan besar terhadap kemampuannya dan yakin bahwa ia akan membayar tuntas kepercayaan tersebut, seiring dengan pulihnya kondisi fisik dan meningkatnya menit bermain. Juventus siapkan tawaran serius untuk Theo Hernandez, saingi klub-klub top Eropa. Pemain asal Prancis itu dikabarkan mulai tak masuk dalam rencana jangka panjang Milan. Negosiasi perpanjangan kontraknya bahkan dilaporkan telah terhenti setelah tidak tercapainya kesepakatan mengenai kenaikan gaji. Saat ini, Theo menerima gaji sekitar 4 juta euro per musim, namun ia berharap bisa disetarakan dengan Rafael Leao yang mendapatkan 5 juta euro per tahun. Pihak Rossoneri disebut enggan mengabulkan permintaan tersebut, terutama setelah performa Hernandez dinilai kurang konsisten sepanjang musim 2024-2025. Situasi makin pelik bagi Milan karena kegagalan mereka lolos ke kompetisi Eropa musim depan membuat manajemen klub harus memangkas anggaran. Penjualan pemain bintang seperti Hernandez menjadi opsi realistis untuk menyeimbangkan neraca keuangan klub. Juventus melihat Theo Hernandez sebagai opsi utama di sektor kiri pertahanan. Apalagi masa depan Andrea Cambiaso di Turin juga belum sepenuhnya jelas, si nyonya tua ingin memastikan ada pengganti sepadan bila Cambiaso memutuskan hengkang. Nilai pasar Hernandez saat ini berada di kisaran 40 juta euro menurut situs Transfermarkt. Milan diyakini tidak akan melepas sang pemain dengan harga lebih rendah dari angka tersebut, terlebih karena sang bek masih menyisakan kontrak hingga 2026 dan telah mencatat 34 gol dari 262 penampilan sejak bergabung dari Real Madrid pada 2019. Juventus siap menyaingi klub-klub lain yang juga mengincar jasa Theo. Direktur olahraga Cristiano Giuntoli kabarnya tengah menyiapkan tawaran yang setara dengan valuasi tersebut, dengan harapan dapat meyakinkan Milan sekaligus mengamankan tanda tangan salah satu bek kiri terbaik Serie A dalam beberapa musim terakhir.